9 bulan kemudian, tak terasa usai kandunganku sudah memasuki 9 bulan. Sebentar lagi aku akan melahirkan. Kata dokternya, beberapa hari yang lalu aku akan melahirkan sekitar 2 minggu lagi. Dan ini masih minggu pertama. Seminggu lagi aku akan segera melahirkan. Hari masih sangat pagi sekali. Gus Alwi juga masih sedang mandi sekarang, sedangkan aku sedang melipat pakaian kering di kamar saat ini, sambil sesekali ngajak bayiku bicara agar aku tak merasa kesepian. Tapi entah kenapa, sejak tadi malam aku merasa agak sedikit nyeri pada perutku. Mungkin sedang kontraksi karena bentar lagi akan melahirkan. Hingga pagi ini pun aku masih merasakan nyeri yang kadang datang tiba-tiba, tapi kali ini terasa lebih sakit dari semalam. Tapi aku tahan saja karena aku yakin ini hanya kontraksi bayiku saja. Tak lama kemudian, Gus Alwi pun keluar dari kamar mandi sambil menggosokkan handuk pada rambutnya yang basah. Aku merasa semakin sakit saja perutku. Aku sedikit meringis menahan sakit, tapi masih terus melanjutkan pekerjaanku. Sakitnya semakin bertambah, bukan hanya nyeri saja sekarang. Kenapa, Jah? Tanya suamiku yang masih berdiri di depan pintu kamar mandi sambil menggosok rambutnya. Ndak apa-apa, Mas, hanya sedikit nyeri, jawabku. Lalu Gus Alwi pun melangkah ke arahku yang sedang duduk di karpet di lantai kamar sambil melipat pakaian. Lalu beliau pun duduk di depan perutku dengan keadaan masih memakai handuk sepinggang dan bertelanjang dada. Anak Abi ndak boleh nakal yo, kasihan uminya kesakitan, ucap Gus Ali sambil mengusap perutku dan bicara pada anaknya. Baik-baik yo nak, dalam perutnya Umi, ndak boleh nakal dan bikin uminya kesakitan, sambung Gus Ali yang masih terus mengalus perutku, sedangkan aku hanya senyum-senyum melihatnya. Bagaimana, Jah? Masih nyeri perutnya? Tanya suamiku. Wes ndak terlalu nyeri, Mas, mungkin tadi anaknya minta dialus sama abinya, makanya tadi kontraksi, hehehehe, jawabku. Ya wes, cepetan toh jenengan pakai bajunya, sambungku lagi, karena tadi bajunya sudah kusiapkan di ranjang seperti biasa. Ya wes, kamu kalau capek ndak usah lipat bajunya, biar nanti saya yang lanjutkan, sambung suamiku. Wes ndak apa-apa, Thomas, ini kan udah tugas saya, jawabku. Ya, tapi kalau kamu capek ndak usah dipaksa ya, sambung Gus Ali memperingatiku. Inggih, ya wes sana nggih cepet pakai bajunya, sambungku. Dan Gus Ali pun hanya manut apa kataku. Tak lama kemudian, aku pun merasa sakit dan nyeri yang bercampur menjadi satu pada perutku. Aku sudah tidak bisa mendeskripsikan rasa sakit saat ini. Duh ya Allah, belahku, sambil memanggil perutku yang sudah sangat sakit. Dan lama kemudian aku pun merasakan ada cairan mengalir di hari selakangku. Kenapa, Jah? Tanya Gus Ali saat ku mendengarku mengalus dan mengesung menghampiriku. Ndak tahu, Mas, sakit perutnya Dija, mungkin Dija mau melahirkan sekarang, jawabku menahan rasa sakit. Ya Allah, air ketuban kamu sudah pecah. Ya wes, ayo cepat kita ke rumah sakit, sambung suamiku yang langsung mengangkat tubuhku yang sudah basah penuh air ketuban. Umi, Abah, ini saya Alwi, mau melahirkan, teriak Gus Alwi saat melewati ruang tengah. Lalu Umi dan Abah mertua pun datang dan menyusul kami menuju mobil. Lalu kami pun segera menuju rumah sakit, tapi Abah tidak bisa ikut karena pesantren akan kosong dan sebentar lagi akan mengulang kajian kitab. Jadi hanya Umi saja yang ikut. Tapi katanya Abah akan menyusul rumah sakit setelah mengulang kitab dan akan minta diantar pada salah satu santri.
Dijah, tahan ya, sebentar lagi kita sampai, ucap Gus Ali. Sedangkan aku sudah meringis karena kesakitan. Mas, cepetan toh, sakit mas, perutnya Dijah sakit. Arangku saat ku rasakan perutku semakin sakit dan nyeri. Sabar ya nduk, sebentar lagi kita sampai, sambung Umi mertuaku yang sudah mendekapku hangat sambil sesekali mengalap keringatku yang sudah mulai menetes karena aku duduk di bangku penumpang di belakang bersama Umi. Umi sakit Umi, arangku lagi tak tahan rasanya. Tanpa terasa air mataku ikut menetes bercampur dengan keringatku yang sudah memenuhi kekujur tubuhku. Sabar nduk, sebentar lagi sampai, ucap umiku semakin erat mendekapku. Sabar sayang, tahan dulu ya, sambung Gus Ali yang sudah ikut panik. Lalu Gus Ali semakin melajukan mobilnya dan tak lama kemudian kami pun sampai di rumah sakit. Segera aku ditangani oleh seorang bidan perempuan dan masuk dalam ruang bersalin. Tapi sebelum itu, dok, izinkan saya menemani istri saya bersalin ya, pinta suamiku pada bidan itu. Iya pak, silakan, jawab bidan itu membolehkan. Aku senang rasanya di saat seperti ini bisa ditemani oleh suamiku, Pak Ove Gus Ali. Aku sangat panik, khawatir dan juga sangat cemas saat Khadijah mengarang kesakitan. Segera aku membawanya ke rumah sakit dan menemaninya bersalin di ruangan ini sekarang. Sedangkan Umi menunggu kami di luar. Katanya beliau juga akan menghubungi Umi dan abahnya Khadijah. Sekitar 1 jam lebih sudah aku menemani Khadijah di ruangan ini, menyemangatinya agar dia bisa kuat. Berulang kali Khadijah ngeden, keringat dan air matanya sudah bercampur menjadi satu, menahan rasa sakit. Mas, Dijah wis ndak kuat rasanya, ucap Khadijah tiba-tiba. Ndak, kamu pasti kuat sayang, kamu harus kuat ya, demi anak kita, ucapku menyemangati Khadijah sambil sesekali mengecup kening dan tangannya yang sudah menggencengkram tanganku kuat-kuat. Ayo Ning, bertahan, sebentar lagi bayinya keluar, sambung bidan itu menyemangati Khadijah. Iya Jah, ayo, kamu pasti kuat, sambungku, laki yang sudah tidak tega melihat istriku kesakitan. Mas, kalau ada apa-apa sama Dijah, selamatin anak kita saja ya, sambung Khadijah lagi yang membuatku semakin takut. Ndak boleh ngomong gitu Jah, kamu sama anak kita bakal baik-baik saja kok, kamu harus kuat sayang, jawabku yang sudah tak mampu menahan air mata. Iya Neng, ayo ngeden lagi, Nengnya pasti kuat kok, sambung bidan itu menyemangati Khadijah. Mas, Dijah kuat kan? Tanya Khadijah. Iya, Jah, kamu pasti kuat, ayo ngeden lebih keras lagi sayang, jawabku. Lalu aku pun mengajak kuningnya yang sudah banjir berenjiri pelun. Iya, Dijah pasti kuat mas, Dijah kuat demi anak kita, jawab Khadijah tiba-tiba. Khadijah ngeden kuat lagi. Akhirnya bayi kami pun lahir dengan selamat, dan syukurlah Khadijah tidak sampai pingsan tadi. Mas, anak kita, ucap Khadijah menangis seakan tak percaya bahwa dia sudah menjadi seorang ummah sekarang. Iya, selamat ya, kamu sudah menjadi ummah sekarang, sambungku pada istriku tersayang. Nah, selamat juga ya, sebentar lagi akan ada yang memanggil jenengan Abi. Terima kasih Khadijah, karena sudah menyempurnakan dan melengkapi hidup saya.